Saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dalam ibadah ini, mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan bersedia memberikan diri kita dipakai menjadi utusannya, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, muliakanlah Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, kita bersyukur kepada Allah kita dihimpunkan di dalam ibadah ini, dan kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah, menyatakan belas kasih Allah bagi dunia. Mari Bapak dan Ibu, jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang oleh Yesus Kristus kami percaya, saat ini kami bersatu hati mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hari-hari kami Tuhan penuhi dengan berkat-Mu, berkat rezeki, kekuatan, kesehatan, juga keselamatan. Namun sebaliknya, seringkali dalam kehidupan kami selalu berbuat dosa dan kesalahan. Hidup kami benar-benar mendukakan Engkau. Ampuni kami atas keberdosaan kami. Tuhan, layakanlah kami supaya kami mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh penyertaan Roh Kudus, kami akan dikuatkan kembali untuk menjalani kehidupan yang baru, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami
yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, bagi setiap orang yang dengan rendah hati mengakui dosa dan kesalahan, baginya tersedia anugerah Tuhan melalui Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Bersyukurlah kepada Allah, sebab dosamu telah diampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih, sebab kami yang bukan siapa-siapa ini Engkau panggil untuk menjadi kawan sekerja-Mu. Kami bersyukur untuk panggilan-Mu bagi kami, supaya di tengah dunia yang penuh kerusuhan ini, kami dapat memancarkan damai sejahtera-Mu. Dan karena itu Tuhan, pada saat ini kami memohon kekuatan-Mu melalui firman yang hendak kami dengar dan renungkan, supaya kami sungguh-sungguh dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dan kami mau menyerahkan diri kami utuh penuh di bawah bimbingan Roh Kudus-Mu. Inilah kami Tuhan, menyatakan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera saudaraku. Pemenang hadiah Nobel perdamaian Laureate Mariette Maguire pernah mengatakan bahwa jauh di kedalaman sanubari setiap orang ada keinginan untuk membela mereka yang diperlakukan semena-mena. Namun begitu kita menggali daya kita untuk mencintai, kita segera menyadari betapa daya untuk mencintai itu dengan mudahnya berubah menjadi daya untuk membenci. Kemauan mencintai dan membenci sesungguhnya adalah kemauan yang sama-sama kuat. Dan di dalam dunia di mana kekuasaan politik mengklaim bahwa ia mempunyai kewenangan untuk membunuh, kita justru harus semakin kuat menggelorakan kemauan untuk mencintai. Bahkan sekalipun kita mesti mati oleh karenanya. Saudaraku, bagaimanapun juga tak dapat disangkal bahwa kehidupan manusia dewasa ini diwarnai dan dicengkram oleh masalah-masalah politik yang tak terbilang banyaknya. Ketidakadilan seringkali muncul di mana-mana, dan korban dari ketidakadilan ini adalah berjuta-juta manusia yang miskin dan lemah, tidak berdaya, yang dipandang sebagai objek semata. Kaum minoritas selalu diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, ibarat makan buah si malakama. Dan sudah sejak lama, saudaraku, gereja-gereja di dunia menaruh perhatian terhadap masalah ketidakadilan sosial. Namun demikian di dalam lingkup gereja, masih ada saja suara miring yang menyatakan ketidaksetujuannya. Muncul berbagai macam pernyataan dan pertanyaan, mengapa sih sebagai gereja tidak hanya mengurusi masalah-masalah rohani saja, masalah-masalah pelayanan spiritualitas saja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari bela rasa Yesus. Masalah keadilan dan perdamaian merupakan hal penting yang diungkapkan di dalam Alkitab. Allah selalu menginginkan agar umat senantiasa menegakkan keadilan. Allah menentang perbuatan keji, bahkan sekalipun perbuatan keji itu dibalut di dalam ritual ibadah yang menakjubkan. Hal itu dipandang sebagai ibadah yang memuakkan bagi Allah. Dan itulah sebabnya Kristus memaklumkan kerajaan Allah atau kerajaan surga, di mana kuasa dari pemerintahan Allah itu ditegakkan, yaitu kuasa yang penuh dengan bela rasa, belas kasihan, compassion. Kerajaan Allah atau seringkali juga disebut sebagai kerajaan surga yang dimaklumkan oleh Yesus Kristus itu mempunyai makna religius maupun politis. Kuasa kerajaan Allah itu adalah kuasa yang berhadapan langsung dengan kuasa dunia. Pada zaman itu, pada waktu itu adalah kuasa penjajah Roma dan kuasa pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bagi penguasa Romawi, Yesus itu dipandang sebagai ancaman. Dia disebut sebagai perusuh. Sedangkan di hadapan para penguasa agama, Yesus itu justru dianggap sebagai orang yang menentang ajaran agama. Sebab apa yang dilakukan oleh Yesus, tindakan-tindakan Yesus itu bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan religius agama Yahudi. Sehingga kemudian Kristus dianggap sebagai penghujat. Namun demikian saudaraku, Yesus tidak pernah menyerah. Dia terus memaklumkan kerajaan Allah itu melalui seluruh hidupnya.
Seluruh perbuatannya yang selalu dipenuhi dengan bela rasa terhadap mereka yang tertindas. Dan dia adalah teladan figur, tokoh sosial, pemimpin agama sekaligus juga politikus yang handal, yang melayani dengan hati dan jiwanya. Bahkan dia sendiri adalah anak manusia yang menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, apa yang menjadi visi hidup Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dimaksud bukan hanya bermakna suatu tempat di surga, namun lebih menekankan pada makna suatu kondisi di mana kehendak Allah itu dinyatakan atau diutamakan. Dan dia selalu menghadirkan kerajaan Allah bahkan sampai ia mati di kayu salib. Dan lalu di dalam segala tindakannya, di dalam mengusahakan kerajaan Allah itu hadir, Yesus menempatkan manusia sebagai fokus pelayanannya. Hukum Taurat adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum Taurat. Agama untuk manusia dan bukan manusia untuk agama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dengan demikian, sisi kemanusiaan selalu menjadi prioritas utama dalam karya pelayanan Yesus. Misalnya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, itu dianggap oleh orang Farisi dan ahli Taurat menentang hukum Taurat, sebab tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Lalu ketika Yesus menjumpai seorang yang kerasukan setan, dan kemudian dia mengusir legion itu kepada babi-babi, dia menempatkan manusia itu lebih berharga daripada babi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Yesus di dalam pelayanannya senantiasa mengatasi tembok-tembok pemisah, supaya dengan demikian ia dapat mengerjakan kesembuhan dan pemulihan yang utuh. Misalnya melalui pelayanan Yesus yang mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus yang makan bersama dengan orang berdosa, Yesus yang mau singgah di rumah pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa cinta kasih Yesus kepada manusia itulah yang menjadi dasar misinya di dunia. Sebagaimana dituliskan di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengejar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja pada dasarnya tidak memiliki visi pada dirinya sendiri. Namun visi dan misi Allah itu harus menjadi visi dan misi gereja, yaitu mewujudkan kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Oleh karena itu gereja seharusnya senantiasa bersikap kritis terhadap model religius dan sosial hidup bermasyarakat. Memaklumkan kerajaan Allah berarti memberitakan kabar gembira, menghibur, membela, sekaligus membebaskan manusia dari jerat yang menindihnya. Termasuk di dalamnya membebaskan manusia dari ketidakadilan, kebencian, dan permusuhan. Gereja harus membawa misi perdamaian. Dan menurut Marit Maguire, apabila kita mau melaksanakan misi rekonsiliasi atau misi perdamaian, kita tidak boleh menjauhkan diri dari si pembunuh. Kita justru harus mendekatkan diri kepada si pembunuh itu, sebab dibandingkan dengan korban-korbannya, si pembunuh itu adalah sesama kita yang jauh lebih hina dan rendah kemanusiaannya. Kasih menuntut kita untuk mendekat kepada yang hina dan yang rendah.
Dan Pendeta Eka Dharma Putra juga pernah menyampaikan paradigma baru di dalam melaksanakan misi kerajaan Allah, yaitu bahwa tuntutan kita untuk lebih mencintai ketika kita semakin dibenci. Kerendahan hati untuk semakin menerima mereka yang menolak kita, membuktikan bahwa kuasa mengasihi itu jauh lebih kuat ketimbang kuasa untuk membenci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian untuk dapat memaklumkan kerajaan Allah, gereja harus menghidupi yang disebut dengan politics of compassion, seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan sabdanya atas keprihatinan terhadap keadaan manusia dengan ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil ke-12 murid untuk melakukan visi dan misi kerajaan Allah. Dan itu pula lah yang menjadi tugas panggilan gereja. Panggilan terhadap 12 rasul itu menjadi panggilan bagi gereja. Gereja harus semakin menyatakan bela rasanya melalui keterlibatannya dalam mengembangkan manusia. Pengembangan manusia dan masyarakat yang mewujudkan keadilan dan perdamaian. Dan gereja adalah alat fungsional yang harus membawa manfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat mewujud nyatakan visi dan misi kerajaan Allah, gereja membutuhkan reorientasi. Gereja yang semula memiliki orientasi hanya kepada pelayanan di dalam, hanya sibuk untuk mengurusi dunia yang akan datang, yang berupa surga di dalam pemahaman tempat di sana dan yang akan datang, dipanggil untuk memiliki orientasi yang baru, melihat bahwa pelayanan kehidupan bergereja itu dilakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah sekarang dan masa kini. Saudaraku, kekristenan bukanlah candu yang membawa manusia pada pengasingan diri, melainkan memberi dorongan kepada umat untuk semakin semangat terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat, mengusahakan dunia yang lebih baik. Supaya dengan demikian saudaraku, makin nampak bahwa penegakan keadilan dan perdamaian adalah bagian integral di dalam pewartaan kabar baik. Menyatakan belas kasih Allah di dalam kehidupan di dunia ini kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang berdosa. Dan apakah sebagai gerejanya kita siap melakukannya? Saudaraku, lakukanlah sekarang juga, jangan menunggu nanti. Mulailah dari apa yang ada. Mulailah dari diri sendiri dan lakukanlah dengan gembira, nikmatilah setiap prosesnya dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita dan Ia memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on saying. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the angel wears and my times has come. See my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa syafaat kita. Tuhan, hari ini kami memohon, berikanlah kami kerendahan hati di hadapan-Mu, supaya kami bersedia dibentuk oleh kuasa-Mu. Mampukanlah kami untuk tunduk pada kehendak-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami kesadaran bahwa tanpa Tuhan, tanpa sesama manusia, dan tanpa ciptaan Tuhan yang lain, kami sama sekali tidak berarti. Mampukan kami untuk hidup berdamai dengan Tuhan, sesama manusia, dan ciptaan-Mu yang lain. Tuhan, saat ini kami memohon, berikanlah kesembuhan bagi semua orang yang sakit. Pulihkanlah semua orang yang hatinya terluka, tertindas, teraniaya, dan merasa kesepian. Jamahlah dengan kuasa pengasihan-Mu semua orang yang berduka. Tuhan, kami memohon, pulihkanlah semua relasi yang telah hancur. Berikanlah kerendahan hati pada semua orang. Pakailah kami menjadi pembawa kasih dan perdamaian. Mampukan kami mewujudkan keadilan. Tuhan, bagi bumi ini kami juga memohon, pulihkanlah alam semesta ciptaan-Mu. Jadikanlah kami sebagai ciptaan-Mu yang melakukan panggilan-Mu untuk memelihara alam semesta. Mampukan kami untuk menjadikan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, bukan hanya bagi diri kami sendiri, namun juga bagi sesama manusia dan juga bagi ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan, kami bersyukur dan memohon berkat-Mu bagi semua orang yang memiliki belas kasih pada sesama manusia dan pada seluruh ciptaan. Kami bersyukur dan memohon berkat-Mu atas tangan-tangan yang telah bekerja dan terulur untuk meringankan beban sesamanya. Kami bersyukur atas semua tindakan baik yang telah dan akan terus dilakukan oleh setiap orang yang sudah merasakan kebaikan-Mu. Dan kami juga memohon, semoga kami menjadi bagian dari orang-orang yang berbelas kasihan itu. Ya Tuhan, di tengah-tengah masa penderitaan karena COVID-19 ini, biarlah kami boleh menyatukan hati untuk benar-benar menunjukkan bahwa kami memiliki belas kasih sebagaimana yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami yang esa, semoga semua makhluk di muka bumi ini dapat merasakan damai sejahtera-Mu. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.